Hai teman kece, permasalahan apa saja sih yang paling penting di dunia saat ini? Coba kamu pikir-pikir dulu. Nah, kalau ada yang jawab salah satu dari 17 poin ini, jempol deh buat kamu. Ya, ternyata sudah ada ya kesepakatan internasional tentang apa saja masalah paling penting di dunia. Ke-17 poin ini dinamakan SDG, singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG disepakati oleh 193 negara termasuk Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 25 September 2015. Singkatnya, SDG adalah pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan pada tahun 2030 agar manusia dan planet bumi ini hidup sejahtera. Artinya, ketika membangun ekonomi, kita harus memperhatikan juga bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Prinsipnya, setiap orang dan lingkungan sekitarnya tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia pun menganggap hal ini penting. Buktinya, SDG dijadikan salah satu sumber referensi pengembangan soal AKM. Tentu tujuannya supaya para siswa di Indonesia siap jadi warga dunia yang peduli dan berperan aktif ya. So, biar nggak ketinggalan, yuk kita simak penjelasannya. Tujuan 1. Tanpa kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud yaitu yang ekstrim, di mana masih saja ada warga yang belum mendapat fasilitas mendasar, seperti akses air bersih, sanitasi, transportasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Tujuan 2. Tanpa kelaparan. Masalah kelaparan tidak hanya menyangkut penyediaan pangan, namun juga ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta pertanian berkelanjutan. Permasalahan yang masih sering ditemui yaitu malnutrisi, stunting, defisiensi zat gizi mikro, dan obesitas. Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan ini menyangkut angka kematian ibu dan bayi, resiko penyakit menular dan tidak, jumlah perokok, penyalahgunaan narkotika, dan kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan seperti pandemi. Tujuan 4. Pendidikan berkualitas. Di Indonesia, permasalahan yang ada misalnya angka buta huruf yang masih tinggi di beberapa provinsi, seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat, pendidikan untuk masyarakat difabel, masyarakat adat dan tradisional, capaian AKM yang masih rendah, dan peningkatan sertifikasi guru. Tujuan 5. Kesetaraan gender. Pada poin ini, masalah yang dihadapi adalah tingginya pernikahan anak, kekerasan fisik dan seksual, program keluarga berencana atau KB, serta jumlah perempuan dalam kursi pemerintahan. Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak. Yang menjadi perhatian di sini adalah masalah kuantitas dan kualitas air 3T. Terlalu banyak, terlalu sedikit, terlalu kotor. Akses air bersih dan sanitasi layak, serta pemberdayaan sumber air yang tidak merusak danau, lahan kritis, dan daerah aliran sungai. Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau. Di sini, solusi ingin ditemukan untuk daerah yang belum dijangkau listrik, serta pemanfaatkan energi terbarukan seperti air, surya, panas bumi, dan bioenergi. Tujuan 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Akibat pandemi, kemiskinan dan pengangguran meningkat, jumlah pekerja anak di bawah umur meningkat, serta menurunnya pendapatan UMKM dan akibatnya menurunnya pendapatan nasional. Tujuan 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ingin dikembangkan di sini misalnya pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, penyebaran internet, pembangunan industri hijau, ekonomi kreatif dan digital, dan industri halal, serta peningkatan riset ilmiah. Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan. Kesenjangan yang dimaksud ditemukan pada ekonomi daerah tertinggal, diskriminasi dan pelanggaran HAM, perlindungan warga Indonesia di luar negeri, sistem pajak dan kepemilikan lahan. Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Di sini yang ingin diperbaiki yaitu ketersediaan rumah layak huni, jumlah sampah perkotaan, kawasan kumuh, transportasi, pembangunan pusat kota baru di luar Jawa, kota tangguh terhadap bencana, dan kota hijau. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan tindakan yang bertanggung jawab adalah pengelolaan sampah. 3R. Reduce, reuse, recycle. Dan limbah,
pengurangan sampah plastik, pengembangan industri hijau, dan kebijakan subsidi energi fosil. Tujuan 13, penanganan perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah di sini adalah mendorong ekonomi hijau, sistem pengelolaan limbah, pengembalian fungsi hutan bakau, penggunaan energi terbarukan, serta pencegahan bencana banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Tujuan 14, ekosistem lautan. Masalah pada lautan Indonesia misalnya wilayah pengelolaan perikanan, kawasan konservasi perairan, pemberantasan pencurian ikan, rehabilitasi habitat dan ekosistem pesisir. Tujuan 15, ekosistem daratan. Adapun masalah pada daratan termasuk hutan yang terus berkurang, hewan dan tumbuhan yang terancam punah, penebangan dan penambangan liar. Tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang ingin ditingkatkan yaitu akses bantuan hukum, keamanan, kekerasan terhadap anak, pemberantasan korupsi, pelaksanaan demokrasi, dan kebijakan non-diskriminatif. Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan yang ingin ditingkatkan yaitu kerjasama internasional serta antara pemerintah dengan swasta. Bentuknya misalnya dengan peningkatan pengguna internet, pertukaran informasi dan komunikasi, serta peningkatan ekspor. Wah, ternyata banyak ya permasalahan yang menjadi PR kita semua. Supaya lebih mengerti, bisa kamu perhatikan soal-soal AKM di Asesmen Nasional atau kejarkita.id. Semoga kamu juga bisa menjadi warga dunia yang peduli dan turut serta menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Tujuan nomor berapa nih yang menurut kamu paling penting? Share di kolom komentar ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih cita.